Banyak pihak yang mengatakan bahwa Prabowo Subianto dan Jokowi itu adalah sosok yang identik. Bahkan banyak juga yang meyakini bahwa Prabowo Subianto dan Jokowi itu 11-12 yang tidak bisa dipisahkan satu sama yang lainnya. Tentu anggapan semacam ini dalam banyak hal memang terkonfirmasi itu karena didasarkan atas dua hal sekaligus. Pertama misalnya karena sepanjang Prabowo jadi presiden, termasuk misalnya sepanjang masa kampanye Pilpres 2024 yang lalu, Prabowo Subianto itu mengusung ide-ide dan isu keberlanjutan. Jadi segala hal yang sudah dilakukan oleh Jokowi, terutama proyek-proyek mercusuar, seperti misalnya soal bagaimana IKN, bagaimana infrastruktur, dan seterusnya, termasuk misalnya soal hilirisasi terkait dengan nikel, itu juga akan dilanjutkan, terutama setelah Prabowo itu terpilih jadi presiden. Jadi dalam konteks itu saya kira memang sulit untuk membantah bahwa sebenarnya Prabowo dan Jokowi itu adalah dua sosok yang bukan hanya identik tapi tidak bisa dipisahkan satu sama yang lainnya. Tapi yang kedua, yang secara prinsip, kenapa Prabowo dan Jokowi itu dianggap sebagai sosok yang selalu sama, kira-kira begitu, ya tentu karena memang ada titik temu kepentingan politik ya antara Prabowo dan Jokowi. Prabowo Subianto tentu ingin jadi presiden, berharap saat itu didukung penuh oleh Jokowi untuk memenangkan pertarungan di Pilpres. Dan pada saat yang bersamaan kita juga tahu bahwa Jokowi itu punya keinginan politik supaya sang putra mahkota Gibran Rakabuming Raka juga bisa mendampingi Prabowo sehingga menjadi duet yang kemudian memenangkan pertarungan di Pilpres 2024. Jadi dua argumen ini yang saya kira memang membuat kenapa Prabowo dan Jokowi itu selalu dianggap sama dan dianggap sebagai satu kesatuan politik yang kemudian tidak bisa dipisahkan satu sama yang lain. Dua argumen itu yang menurut saya adalah satu-satunya alasan, bahkan ukuran untuk mengukur bahwa sebenarnya Prabowo adalah Jokowi, Jokowi adalah Prabowo Subianto. Tapi di luar itu saya kira memang begitu banyak ya hal-hal yang sifatnya diferensiatif, berbeda secara diametral antara Prabowo Subianto dengan Jokowi. Misalnya dalam konteks dukungan politik ya, ataupun dalam konteks passion politik, dalam konteks bagaimana stressing program, saya kira itu juga dalam banyak hal ada perbedaan signifikan antara Prabowo Subianto dan Jokowi. Coba mari kita cek satu persatu apa yang sebenarnya membuat Prabowo dan Jokowi itu berbeda. Misalnya pertama begini, dulu waktu Jokowi jadi presiden, pertama kalinya 2014, Jokowi itu sering disebut dengan apa yang kita kenal sampai hari ini dengan triple minority. Jadi waktu 2014 Jokowi terpilih jadi presiden, Jokowi itu mengidap apa yang disebut dengan triple minority. Apa itu triple minority? Misalnya Jokowi itu bukan ketua umum partai. Jokowi itu dianggap sebagai newcomer atau pendatang baru dalam konteks politik nasional. Karena Jokowi itu memulai karir politiknya dari Solo, kemudian ke Jakarta, dan kemudian jadi presiden 2014. Nah lalu selanjutnya yang disebut dengan triple minority itu karena dukungan politik parlemen saat itu cukup lemah ke Jokowi. Jokowi dan PDIP boleh memenangkan pertarungan di Pilpres, tapi dukungan parlemennya tidak terlampau signifikan. Itulah yang saya kira kenapa Jokowi disebut dengan triple minority. Berbeda dengan Prabowo Subianto. Ketika 2024 terpilih jadi presiden, Prabowo itu bisa disebut sebagai triple majority. Itu kebalikan secara signifikan ya dari Jokowi. Apa itu triple majority? Ya karena Prabowo itu adalah ketua umum partai, tidak seperti Jokowi yang selalu disebut sebagai petugas partai, seringkali disebut underestimate oleh partainya. Kalau Prabowo posisinya cukup powerful, karena sebagai ketua umum partai tentu Prabowo itu adalah pengendali utama dan veto player di Gerindra. Yang selanjutnya adalah yang disebut dengan triple majority terkait dengan Prabowo. Prabowo harus diakui memiliki jaringan politik yang saya kira sudah terbangun sejak lama. Prabowo sudah ada di Golkar sejak 2004,
kemudian menjadi Ketua Umum Gerindra sejak 2008, mencalonkan diri sebagai presiden sejak 2009, dan kemudian memenangkan pertarungan di Pilpres 2024 adalah perjalanan politik yang cukup panjang, dan Prabowo adalah sosok politik yang sudah lama malang melintang, networkingnya sudah teruji, dan seterusnya. Tentu berbeda dengan Jokowi yang selalu disebut dengan pendatang baru dalam kancah politik nasional. Dan yang paling penting, Prabowo sejak terpilih jadi presiden di 2024 memiliki dukungan parlemen yang cukup luar biasa. Bahkan tidak ada satupun partai politik untuk menjadi oposisi, sekelas PDIP sekalipun, kala Pilpres siap bekerja sama dengan Prabowo Subianto dan tidak mau jadi oposisi. Jadi ini adalah pembeda pertama antara Prabowo Subianto dengan Jokowi. Jadi Jokowi itu triple minority, Prabowo Subianto itu adalah triple majority. Lalu perbedaan selanjutnya adalah terkait dengan tingkat kepuasan publik ya. Terkait dengan 100 hari kinerja Prabowo dan Jokowi. Kalau kita membaca survei-survei misalnya, disebutkan bahwa 100 hari kinerja Prabowo itu tingkat kepuasan publiknya 80,9%. Tentu ini adalah satu potret politik yang sangat mencengangkan, kira-kira begitu. Itu artinya apa? Persepsi publik terkait dengan Prabowo Subianto cukup positif. Tentu di semua hal ya, termasuk ekonomi, sosial, politik, dan seterusnya, dan seterusnya. Meski angka ini seringkali diperdebatkan, tapi secara faktual ini adalah fakta politik, potret politik yang kemudian per hari ini sudah terjadi dan itu sudah dirilis oleh media besar seperti Kompas ya. Sekalipun misalnya banyak kritik terkait dengan hasil-hasil survei, tapi faktanya adalah soal approval rating itu kan selalu dikutip sebagai ukuran bagaimana pendapat publik terkait dengan pemerintah. Agak berbeda dengan Jokowi, waktu awal-awal terpilih jadi presiden 2014, kan approval rating dan tingkat kepuasannya itu rendah ya, kurang lebih sekitar 70%. Dua hal yang saya kira memang sejak awal, ketika awal-awal Jokowi jadi presiden, memang tidak sekuat bagaimana persepsi publik, persepsi positif antara Prabowo Subianto dengan Jokowi. Mungkin karena saat itu ketika Jokowi jadi presiden terpilih 2014, dukungan politiknya terutama dari kalangan elit dan partai politik tidak sekuat yang dimiliki oleh Prabowo. Dan Jokowi dinilai sebagai pendatang baru itu bahwa praktik-praktik politiknya itu tidak akan sesuai dengan harapan. Jadi dua hal ini adalah diferensiasi secara signifikan yang kemudian membuat Prabowo Subianto dengan Jokowi itu berbeda ya menurut saya. Nah lalu yang ketiga, apa yang kemudian menjadi pembeda antara Prabowo Subianto dengan Jokowi adalah soal stressing terkait dengan program-program strategis. Kita tahu bahwa ketika Jokowi pertama kalinya jadi presiden 2014, Jokowi itu langsung gaspol bagaimana membangun infrastruktur, karena infrastruktur itu diyakini sebagai instrumen untuk melakukan pembangunan, untuk melakukan pemerataan akses, terkait juga adalah pemerataan pembangunan ekonomi, supaya dengan adanya infrastruktur itu, pembangunan tidak hanya di Jakarta, tidak hanya di Jawa, tidak hanya di Banten, tapi terdistribusi secara merata di seluruh Indonesia, di Kalimantan, Sulawesi, di Papua, di NTT, dan seterusnya, dan seterusnya. Infrastruktur itu tentu bukan hanya soal jalan tol, tapi juga misalnya ada bandara, di situ ada embung, kemudian pelabuhan, yang diyakini dengan adanya infrastruktur itulah kemudian secara perlahan, maka program-program pemerataan pembangunan dan ekonomi itu semakin tercapai ya. Sehingga pusat peradaban ekonomi itu tidak hanya ada di Jakarta dan tidak hanya ada di Jawa, tapi kemudian terdistribusi ke tempat yang lain. Jadi Jokowi itu adalah wajahnya adalah wajah infrastruktur. Berbeda dengan Prabowo ketika jadi presiden pertama kalinya di 2024, Prabowo itu gaspolnya adalah hal-hal program politiknya langsung yang bersentuhan dengan rakyat. Sebut saja misalnya soal program makan bergizi gratis. Terlepas dari perdebatan apapun, ini adalah program yang tentu berbeda dengan Jokowi. Jadi bagi Prabowo Subianto untuk meningkatkan kualitas SDM, tentu menuju Indonesia Emas 2045, maka SDM kita itu harus mulai dipersiapkan dari sekarang. Jadi anak-anak kita, anak-anak TK, SD, SMP, dan SMA tentu harus disuplai dengan makanan bergizi gratis, sehingga
memiliki harapan bahwa untuk 10-15 tahun yang akan datang, anak-anak kita adalah anak-anak yang kemudian cerdas, kompetitif, yang bisa diharapkan untuk menjadi calon-calon pemimpin bangsa, yang tentu saja ini sebagai upaya di masa yang akan datang Indonesia itu bisa keluar dari apa yang disebut dengan middle income trap, kutukan negara kelas menengah. Jadi ini yang kemudian menurut saya sangat penting untuk dilihat. Kalau Jokowi infrastruktur, Prabowo itu lebih mengedepankan program-program yang dinilai pro terhadap kepentingan rakyat secara langsung. Bukan hanya soal program makan bergizi gratis. Misalnya Prabowo Subianto itu juga sudah mulai melaksanakan bagaimana pemeriksaan kesehatan gratis. Kemudian juga misalnya menghapuskan hutang UMKM. Bagaimana juga misalnya Prabowo Subianto itu menurunkan biaya haji dan seterusnya. Itu adalah program-program populis yang memang totally sangat berbeda dengan Jokowi. Bahkan ada keinginan untuk membangun 3 juta rumah untuk rakyat, akan juga dibangun sekolah rakyat dan seterusnya. Program-program populis semacam ini tentu adalah program yang menurut saya merupakan style politik Prabowo Subianto yang berbeda dengan Jokowi. Ini yang kemudian menjadi variabel-variabel yang secara signifikan Prabowo Subianto dalam konteks bagaimana penekanan pada program strategis tentunya punya perbedaan signifikan dengan Jokowi. Nah, yang keempat, pembeda Prabowo Subianto dengan Jokowi adalah soal bagaimana hubungan internasional. Suka tidak suka memang Jokowi itu tidak memiliki selera hubungan internasional tidak seperti yang sekuat Prabowo Subianto. Jadi Jokowi memang selalu absen dalam konteks internasional dan selalu mendelegasikan kepada para menterinya. Beda dengan Prabowo ketika dilantik jadi presiden kemudian berkeliling dunia di Asia, di Eropa, di Amerika tentu sebagai bagian bagaimana melakukan kerjasama politik dan sekaligus untuk menunjukkan kepada publik bahwa Indonesia itu memiliki presiden yang saya kira bisa dinilai setara dengan pemimpin-pemimpin dunia yang lain. 4 pembedaan ini menurut saya tidak lagi harus kita katakan bahwa Prabowo itu identik dengan Jokowi. Meski begitu, bapak-bapak dan ibu-ibu, kawan-kawan, para sahabat kita semua, sekalipun punya perbedaan antara Prabowo dengan Jokowi, bukan berarti keduanya ini tidak akur. Bukan berarti keduanya ini harus dibentur-benturkan. Ini soal bagaimana style dan selera politik masing-masing pemimpin di negara kita ini. Artinya apa? Siapapun yang jadi presiden tentu punya batas pembeda dengan presiden-presiden yang lain. Kita tahu tentu Jokowi juga punya perbedaan dengan SBY, SBY juga punya perbedaan dengan Mega, Mega punya perbedaan dengan Gus Dur, Gus Dur juga punya perbedaan dengan HBB dan seterusnya dan seterusnya. Jadi sekalipun perbedaan-perbedaan ini ada dalam setiap pemimpin, baik dari segi stressing, dukungan politik, konteks politik, tentu bukan untuk kepentingan dibentur-benturkan antara satu dengan yang lainnya. Inilah kekayaan yang harus dinikmati bahwa setiap presiden itu memiliki nuansa dan karakteristik yang berbeda dalam memimpin Indonesia, tentu untuk memajukan bagaimana Indonesia itu level semakinnya kompetitif, memajukan, menghilangkan kemiskinan, dan semacamnya. Ini yang menurut saya tertarik untuk membicarakan ini, karena ada kesan selalu bahwa Prabowo itu adalah Jokowi dan Jokowi adalah Prabowo Subianto. Tapi saya mencoba untuk bicara dari sisi yang lain bahwa sebenarnya dalam banyak hal dari segi karakteristik, dari segi soal stressing program, dari segi bagaimana misalnya Prabowo dan Jokowi itu style selera politiknya. Kalau Jokowi itu sangat kelihatan memperkuat lokal di Indonesia, sementara Prabowo adalah internasional. Menjadi penting sebagai bagian untuk memperkaya pengetahuan kita terkait dengan kepemimpinan kita yang ada di Indonesia.